Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, terima kasih. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya dari CGP Angkatan 7, ya perkenalkan nama saya Muhammad Bahaudin Subhana Bibi dari SMP Negeri 2 Salatiga akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 atau sosialisasi yang berjudul budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa, disilakan. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu, di sebelah kiri saya, yaitu Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Ladiman Magister Pendidikan. Beliau adalah pengawas SD dari Kabupaten Rembang. Kemudian sebelah kanan saya itu Bu Eni atau Bu Mistiana Eni Purwanti dari SMP Negeri 1 Salatiga. Itu profil beliau. Dan saya sendiri merupakan guru junior di sini dan Bapak Ibu guru senior semua. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita sharing, belajar bersama untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Ya, bulis diseminasi itu apakah seperti ini, Bu? Ya, menurut KBBI, ya. Penyemaian benih, bibit dan sebagainya. Tapi kalau menurut istilah itu penyebar luasan ide atau gagasan dan sebagainya. Jadi hampir sama dengan sosialisasi. Gitu. Baik, sebelumnya, bentar, ada beberapa slide di sini. Tujuan saya dan teman-teman berjelapan di CGP ini, yang pertama adalah untuk berbagi tentang budaya positif. Apa yang pernah kami dapatkan selama 1,5 bulan ini di pelatihan guru penggerak, itu kami sosialisasikan, kami sebarkan pemahamannya kepada Bapak Ibu guru agar dapat melaksanakan praktek-praktek kebaikan di sekolahan ini, khususnya dan umumnya untuk kita semua di dalam lingkungan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menerapkan budaya positif. Setelah ilmu-ilmu ini kita pelajari bersama, nanti kita akan menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Salatiga ini. Kemudian tujuan yang ketiga sebagai tugas saya yaitu aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Baik, itu tadi tentang tujuan adanya diseminasi ini, semoga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Dan mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu Bapak Ibu untuk beristirahat, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di sini. Ada beberapa materi yang akan kita bahas nanti, tapi cukup yang intinya saja, yang ringkas-ringkas saja. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Kemudian ditutup dengan refleksi. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Mohon izin untuk duduk sebentar ya Pak, Bu. Baik, setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Bapak Ibu setuju? Tidak. Oh, tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru setuju?
Setuju. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Iya. Nah, ini nanti ada di salah satu materi yang ada di materi ke-7 materi tadi, yaitu tentang restitusi, ya, hukuman, restitusi, dan sebagainya. Nah, yang pertama, kita mulai tentang perubahan paradigma belajar. Baik, kita sudah membahas di pelatihan mandiri Merdeka Mengajar banyak sekali materi-materi sampai modulnya sampai menyusul modul lagi ya sampai banyak. Nah, tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada beberapa teori di pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada teori tabula rasa, ada banyak sekali yang dapat kita ambil. Salah satunya kita sebagai guru dan tenaga kependidikan, kita sebagai petani. Kemudian petani itu akan menghasilkan sesuatu, kalau dalam hal ini adalah padi. Nah, agar menghasilkan padi yang baik, maka perlu kita tuntun, kita rawat. Murid perlu kita tuntun. Nah, sekolahan SMP 2 ini adalah sebagai sawahnya. Bagaimana kita agar murid itu menjadi murid yang menghasilkan sesuatu yang bernilai manfaat, mempunyai manfaat yang lebih. Kemudian berikutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa kita mendidik, menuntun mereka sesuai dengan zamannya pada saat ini. Sekarang zamannya teknologi ya, kita menggunakan teknologi. Sekarang zamannya HP, kita gunakan game ya, kita gunakan game. Kita gunakan metode yang lain untuk pembelajaran dengan membuat video, dengan membuat karikatur, dengan membuat infografis. Seperti yang saya terapkan di pelajaran saya di pendidikan agama Islam, anak yang suka menggambar, boleh tugasnya itu menggambar tentang materi kemarin itu tentang minuman keras, kemudian minuman keras, perjudian dan perkelahian begitu. Jadi anak-anak menggambar kartu, saya persilahkan. Menggambar minuman keras, saya persilahkan. Karena mereka suka hal-hal yang berbeda. Kemudian membuat film juga sudah saya praktekkan. Nah, itu nanti anak-anak akan semakin terasah kemampuannya sesuai dengan apa yang ia sukai. Kalau dia suka terhadap sesuatu, maka akan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Kita bekerja sebagai guru, karena kita suka mengajar, seperti itu. Nah, nanti paradigma pendidikan ke sananya itu akan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah bakat dan minat. Kalau kita sudah suka terhadap sesuatu, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ada sebuah cerita sepasang suami istri itu membawa biola ke taman. Sepasang suami istri itu dokter semua. Nah, setelah itu biola itu digesekkan dan menghasilkan bunyi-bunyi yang indah. Oh, ternyata kamu itu tidak bakal jadi dokter, Papa. Ayah, yang sayangku, cintaku, kamu itu bakatnya jadi pemusik. Akhirnya dia tidak bekerja jadi dokter, dia menciptakan lagu. Nah, itu adalah bakatnya, bakat dan minat. Begitu juga anak, bakatnya tidak sama dengan kita. Kita lanjutkan teori yang kedua. Ini, perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, itu ada beberapa ilusi. Nah, di sini Bapak Ibu akan mempraktekkan seperti yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru yang lain kemarin mungkin ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ya. Ya, ini saya bagikan sebuah kertas, kemudian ditulis sesuatu yang berharga di hidup
Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang berharga itu apa begitu ya? Iya. Mari Mas Guru atau Mas apa ya? Baik. Silakan Bapak Ibu guru menuliskan sesuatu yang berharga, kemudian digenggam. Iya. Boleh sesuatu yang indah. Misalnya intan, permata. Atau kalau saya ya anak lanangku, ya, anak laki-lakiku. Iya, kemudian digenggam dengan kuat. Oke, baik. Pinjam tangannya. Oh ya. Sudah Bapak Ibu? Ya, bebas mau nulis apa bebas. Iya. Oke, ini juga tadi ya. Oke. Cobalah buka ya. Tugas kita adalah mengepal salah satu tangan. Kemudian kita membayangkan kita mempunyai benda yang sangat berharga, misalnya emas ataupun apa ya. Dan jagalah benda itu agar benda itu tidak akan jatuh atau terbuka. Nah, Mas Agus dengan Bu Ana Duyana, misalnya Bu Endang dengan Bu Vero, Mas siapa namanya ya, lupa saya. Ya, dengan temannya. Pak Mahmudi dengan Bu Sofi, Bu Lis dengan Bu Kris. Monggo, bujuklah agar itu terbuka. 1, 2, 3, mulai. Ya, silakan. Iya. Salah satu siapa dulu gantian, boleh? Iya. Oh ya. Ijol-ijolan. Oh boleh. Oke. Ya. Cukup. Oke. Pertanyaannya. Dari Bu Vero ya. Apa yang Ibu Vero rasakan? Apa yang Bu Vero rasakan ketika Bu Endang memaksa? Oh iya. Bu Vero memaksa Bu Endang untuk membuka tangannya. Iya. Mau? Iya. Akhirnya Bu Endang kesakitan nggak itu? Ditarik-tarik gitu ya? Nggak apa-apa? Oh, iya. Apakah terbuka, Bu? Oh, terbuka. Berarti boleh dong? Oh, yang berharga itu boleh tahu? Oh, boleh. Ya. Baik, selanjutnya. Apa yang jenengan rasakan, Mas? Monggo, silakan. Silakan. Nggih. Mau dibuka apa Anda? Lawang yang ditulis itu misalnya pacar gitu ya, kan nggak boleh. Oke. Bisa boleh. Bu Sulis dan Bu Kris ya. Siapa tadi yang membuka dan dibuka? Ya, bertahan. Ya, walaupun sampai nangis nggak dikasihkan. Oh, enggak. Ya, bagus. Berarti Bu Kris mempunyai prinsip yang sangat kuat. Walaupun Bu Lis menarik-narik, walaupun membujuk, menggelitik, menyakiti, menjotos, tapi tetap tidak. Bagaimana Bunda Sofi? Oh ya, dengan Papa Mahmudi. Oh, langsung begitu. Oh iya. Jadi langsung dibuka begitu ya. Oke. Nah. Boleh? Ya. Saya tidak bingung ya. Saya tidak bingung. Dengan beberapa pilihan-pilihan yang berwarna-warna, bermacam-macam pilihan itu boleh. Boleh. Nah, kita sudah berusaha membujuk, tapi tetap kekeh. Enggak. Boleh. Contoh misalnya, ada siswa kita yang tadi itu
waktu tadi pagi itu tidak pakai lokasi ya, bed lokasi. Kemudian Pak Edi menyuruhnya untuk ke koperasi untuk beli. Setelah itu disuruh untuk menyulam sendiri. Nah, apakah hal tersebut menyalahi aturan? Anak itu berarti salah karena tidak pakai lokasi. Ya. Pendapat Bapak Ibu bagaimana? Oke, urut ya dari Bu Endang. Salah enggak Finan Akbar tadi? Ya. Oh, tata tertib sekolah. Ya. Kalau Bu Vero? Jadi benar kalau bajunya masih baru. Oh iya. Oh begitu ya. Berarti boleh ya, tidak pakai lokasi ya. Walaupun Pak Edi menjewer itu boleh ya. Bagaimana Pak Agus? Boleh Pak. Oh boleh. Karena belum punya uang untuk membeli mungkin. Oh iya. Bagus sekali. Ya Bu Lis ya. Iya. Oh iya, peraturan sekolah begitu ya. Jadi harus pakai, kalau tidak pakai itu melanggar aturan dan harus dihukum ya Bu ya. Oh iya. Oh iya. Ya, bagus sekali ya. Ya karena yang saya soroti tentang materi ini adalah beliau-beliau yang ada di kesiswaan. Saya soroti betul. Setiap hari Pak Edi itu tiap pagi itu mencegat anaknya. Ada yang nggak pakai dasi, ya. Mencegat itu apa bahasa di sana ya? Ya pokoknya menghadang siswa-siswa yang mungkin belum sesuai dengan aturan, yang tidak pakai seragam. Nah, ini kaitannya dengan materi yang kedua. Langsung ke materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Kalau tadi apa itu? Nah, ini tentang disiplin positif. Nah, jadi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 ini, itu kalau kita rutinkan, kalau kita istiqomahkan, itu akan menjadi disiplin positif. Disiplin positif itu akan menjadi nilai-nilai kebaikan yang baik. Tentu saja harus ada kesadaran diri dari murid tersebut. Saya pakai istilah murid nih, karena Ki Hajar Dewantara itu kan diadopsi dari Ki Hajar Dewantara ya, murid begitu ya. Kalau dulu kan peserta didik itu Bu Sulis ya. Peserta didik, sekarang murid gitu ya. Di pelatihan mandiri Merdeka Mengajar itu hampir sama materinya dengan CGP ini, yaitu tentang disiplin positif. Nah, tadi ada hubungannya, jadi budaya positif akan menghasilkan disiplin positif. Disiplin positif akan mengakibatkan, akan menjadikan sesuatu itu baik. Kualitas anak itu akan baik ketika sudah berdisiplin. Oke. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Baik. Ya, 1, 2. Ya, urut ya. Oke, dari Pak Mahmudi ya, 1. Iya, bagus sekali. Iya, bagus, tambahin dan berakhlak mulia ya. Jadi sudah kembali. Bernalar kritis, betul. Bu guru PPKN? Gotong royong ya. Kemudian tulis berkepentingan global. Iya Pak Ivo? Mandiri. Iya Pak Agus? Pak saya. Oh, disiplin. Disiplin. Oh, tidak. Oke. Kan jenengan yang gotong-gotong alat P5 kemarin harus hafal ya. Yang gotong-gotong ada tulisannya mandiri benar. Oke. Ini sudah ada di aksi nyata saya di 2 instansi. Satu instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namanya adalah ini di PMM sama, ya. Disiplin positif. Kemudian di PMM ada, kemudian di CGP juga ada. Nah,
Oke, kembali ke profil pelajar Pancasila ya. Ada 5 apa 6 ya? Ada 6. Ya, itu tadi anak sayangnya. Oke. Ini langsung saja contoh-contohnya ya kan. Kita sudah bersama-sama di sekolahan ini untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum mengadakan proyek, kita sudah 2 proyek. Kemarin saya sosialisasikan, walaupun saya mengajar anak kelas 8, saya juga ikut mensosialisasikan sebelum kita belajar tentang proyek P5. Oke, ini beberapa dokumentasi. Kemudian yang kedua, ya yang pertama maksudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Ya, Bapak Tahmir, Bapak Mahmudi sudah memfasilitasi saya untuk bersama-sama siswa untuk melakukan kegiatan Jumatan ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang beragama non-muslim juga melaksanakan kegiatan mulok KKS, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan kepada Tuhan. Jadi alhamdulillah di sini sangat indah, tidak ada intoleransi, sehingga anak-anak beribadah dengan khusyuk. Dan saya ucapkan terima kasih secara pribadi juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah ikut melaksanakan kegiatan mulok kajian kitab suci, terutama yang beragama Islam. Bapak Ibu bisa mengajarkan ngaji dengan baik walaupun terbatasnya waktu. Oke. Kemudian yang kedua, ini sudah kita lakukan kemarin dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah kompak memakai baju adat ya bersama murid ya. Ini kemarin pada waktu upacara Sumpah Pemuda pada tanggal 28, yaitu dengan elemen P5 yaitu berkebinekaan global. Ya, ini sudah masuk ke kementerian. Ini saya ambilkan di proyek P5 kemarin melaksanakan gelar karya yang pertama. Anak-anak secara mandiri, karena ini mandiri ya, melaksanakan kegiatan tertentu pada tugas kegiatan P5. Di sini ada yang membuat kuliner, ada yang membuat kaos, gantungan kunci, dan sebagainya. Tentu saja itu melatih untuk kemandirian. Kemudian ini melaksanakan ujian, waktu itu masih daring atau semi daring. Jadi kegiatan PAS yang terakhir kemarin itu masih menggunakan HP. Kemudian ini presentasi materi zakat fitrah pada kelas 9H. Pada beberapa waktu mereka mandiri mengeksplor sesuatu yang bukan dari saya. Jadi boleh mengambil dari berbagai sumber, dari internet, dari literasi perpustakaan, dari beberapa ilmu dari Bapak Ibu mereka, dari Pak Kiai dan sebagainya. Kemudian mandiri sudah, kemudian bergotong royong, saya bekerja sama dengan Pak Esa dan guru PAI yang lain untuk melaksanakan kegiatan gerakan sayang masjid. Dan alhamdulillah anak-anak antusias, namun kelemahannya tidak istiqomah ya, sudah dijadwalkan tapi kadang terbentur dengan kegiatan yang lain. Jadi masjid itu ya kurang bersih ya. Tapi sudah dibantu oleh Mas penjaga, Mas petugas kebersihan untuk membersihkan. Nah, membersihkan tempat ibadah ini juga gotong royong. Kemudian kemarin membersihkan lab ya. Pada hari Sabtu, Bapak Ibu guru wali kelas juga menunggui anaknya dan mengarahkan untuk kegiatan Sabtu bersih. Di sini tidak saya dokumentasikan karena waktu itu memang belum sempat saya kirimkan. Nah, gotong royong dan kreatif. Nah, ini juga dokumentasi kemarin ya, gelar karya kerajinan yang kemarin sudah Bapak Ibu laksanakan semua, bernalar kritis. Nah, oke, sudah itu umpan balik.
Oke. Nah, dari beberapa tayangan berikut, jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu laksanakan, itu tentunya akan membawa perubahan pada diri murid. Kalau murid sudah kita tanamkan sifat-sifat yang seperti pada profil pelajaran Pancasila, insya Allah akan menjadi murid yang sesuai dengan yang dicita-citakan kita bersama. Kita sudah memasuki era kurikulum kurikulum merdeka dan meninggalkan kurikulum lama 2013, tidaknya akan membawa dampak karena kita alhamdulillah sebagai sekolah penggerak dampak yang luar biasa, jadikan contoh sekolah yang lain, muridnya juga mempunyai kompetensi yang baik sehingga kita sebagai guru-guru juga lebih berkembang lagi dengan kompetensi masing-masing Bapak Ibu yang Bapak Ibu punyai. Oke, sekarang tentang disiplin ya. Disiplin itu apa ya, Bu Ana, Dwiana? Disiplin itu apa, Bu? Ya. Sesuatu yang indah, Bu. Oh, sesuatu yang harus dipatuhi. Baik, boleh pendapatnya. Bu Sofi, disiplin itu apa ya? Kan pernah dengar disiplin. Mempunyai prinsip yang teguh ya. Ini tidak boleh dibuka ini, harus ya disiplin. Kalau Pak Mahmudi apa? Disiplin. Oh ya, jadi dia paham dengan aturan, kemudian dia memahami dan melaksanakan. Setelah paham dilaksanakan. Oke, itu disiplin. Baik, Bu Sulis, disiplin adalah Bu Guru Bahasa Indonesia tersayang. Apa itu disiplin ya? Menurut iya. Melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Ya, mantap sekali. Ada dua hal, ya sadar, dia sesuai aturan. Ya, boleh. Bu Kres, Sri Budiha. Disiplin itu apa? Oh, belajar. Belajar untuk apa ya? Oh ya, itu kan menurut teori di sini ya. Jadi yang saya omongkan selama ini adalah teori ya. Prakteknya mana? Mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan disiplin. Disiplin itu patuh, disiplin itu taat pada peraturan. Kalau tidak taat, tidak disiplin, begitu ya. Padahal sesungguhnya tidak seperti. Mari kita bersama-sama belajar. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 ya, di situ kan ada tentang disiplin positif, ada disiplin positif, disiplin negatif, dan penggunaan atribut sekolah yang benar itu sudah ada di Permendikbud tersebut. Jadi tadi Finan Akbar itu ya kalau sesuai aturan ya salah, tapi lihat dulu keyakinan kelasnya. Oh, ada Panda. Oh, ternyata memang itu sudah pakai lokasi, bed lokasi. Tujuannya apa? Untuk membedakan dia siswa mana. Jadi kalau ada apa-apa kan, oh ini siswa SMA Negeri 2 Salatiga ya, berprestasi lomba mau coba tingkat Jawa Tengah lah kan. Bu Sofi kan bangga ya lah. Hubungnya Bu Sofi. Ya. Oke. Nah, dalam budaya kita disiplin itu sudah berubah menjadi kepatuhan tadi ya. Jadi kecenderungannya adalah menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita capai atau kita hargai. Maksudnya apa? Di dalam pembelajaran misalnya di kelas kita itu murid itu disiplin itu karena mungkin terpaksa. Aduh, saya takut dengan Pak Ivo. Ya sudah, saya tak diem, tenang, mengikuti. Padahal dalam hatinya, Pak Ivo lama sekali mengajarnya, saya pengen jajan, saya pengen istirahat. Nah, itu ada rasa keterpaksaan ketika mengikuti suatu pembelajaran. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Teori-teori ini menurut Plato di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin
dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nilai-nilai apa yang dia yakini yang menjadi nilai-nilai kebaikan. Oke. Profil pelajar Pancasila sudah. Kita masuk materi yang ketiga. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk mboten? Ya, baik. Sekarang kita joget-joget dulu ya atau apa gitu ya. Biar tidak bosen ya. Oke. Oke. Oh, yel-yel aja ya. Tepuk semangat. 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 Iya, tepuk tangan. Oke, ya. Apa, Bu? Oh, kakinya belum gini-gini. Aduh, ya nanti lain waktu ya, Bu. Oke, materi kita masih sangat banyak. Oke. Kita pelan-pelan saja. Saya hanya menyampaikan, memaparkan inti-intinya saja. Saya hanya sharing. Mungkin Bapak Ibu guru sudah lebih tahu dari saya ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian modul yang saya pelajari di pelatihan guru penggerak itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Ini kelihatan tidak ini? 5. Baik. Yang pertama apa Bu Ana? Bertahan hidup, boleh. Kemudian apa yang kedua? Kasih sayang. Kemudian apa yang ketiga? Kebebasan. Terus ini tidak kelihatan. Ini adalah kesenangan. Oke. Kasus. Agus, kok Agus? Oh, Agus di sini ya? Oh ya. Nah, Ibu Ria, seorang guru kelas 7 di SMP, sedang bingung menghadapi olah satu murid di kelas bernama Agus. Ya, mesti kok Agus ya, karena Agus itu di mana-mana banyak ya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh ke Agus, seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, berarti Agus itu orang yang bagaimana? Oke, mari kita bahas ya. 1, Agus itu kenapa? Oh, lapar. Agus itu kenapa lagi? Tidak bawa bekal. Bagaimana lagi Agus tuh? Pengen diperhatikan, caper. Lah, caper banget sih. Kemudian apalagi bosan dengan bekalnya nggak enak, masa jangan bori terus ya. Oke. Itu wah. Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa Agus seperti itu. Atau iseng, usil. Ya. Bisa seperti itu. Nah, contoh lain misalnya kayak Nabil Ikhwan Nabawi itu ya. Ada ayam lewat itu digepuk, wah gitu. Padahal ayam nggak salah apa-apa. Nah itu saya juga meraba-raba kira-kira alasan dia seperti itu kenapa gitu. Gemes ya, gemes dengan ayam. Oke. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan manusia. Caper. Caper sama Anda. Oke, alasan yang pertama Mas Agus lapar karena orang tuanya tidak membawakan makanan siang karena memang biasanya membawa lah ini tidak dibawa sehingga punya temannya di ini minta telurnya, mata sapinya aja, nangis terus temennya ya. Biasanya kalau di SD itu gitu ya. Kalau saya di SD tiap hari Sabtu itu bawa bekal makanan, kemudian bekalnya itu kalau bosen ya ditukar-tukar itu dulu. Oke, kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, itu kebutuhan kasih sayang. Caper tadi loh. Kemudian power atau kekuatan seperti yang Bapak Ibu guru alami di kelas itu kadang ada anak yang ngegeng itu ya. Ada Bella Octavia, kemudian ada di situ ada Jihan, itu mereka berkelompok ya. Seperti itu. Misalnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada pertanyaan?
Oh ya. Oh ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat. Tadi Agus merasa bosan tentang bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Ya, betul sekali. Karena sudah bosan, dia akhirnya mengambil punya temannya. Kemudian yang kelima ini tadi, iseng atau memang gemes, memang nggak ada, memang pengennya seperti itu, ya, pengennya ganggu gitu. Itu ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Oke. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan kalau dalam ilmu IPS itu primer ya. Kebutuhan rumah, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, itu juga kebutuhan bertahan hidup manusia. Oke, jadi saya lanjutkan lagi, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi, diterima. Oke. Ya, oke, kembali ke sini lagi. Iya. Ini ada beberapa contoh kasus yang sudah pernah kita lihat videonya ketika seseorang itu terlambat masuk kelas, itu kita jangan langsung menjustis bahwa anak itu tukang terlambat, bahwa anak itu tidak disiplin, bahwa anak itu malas. Nah, ada beberapa alasan anak itu melakukan seperti itu. Pada cerita Bu Muji kemarin itu ada anak yang ternyata menunggui ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit, tiap pagi nyuapin gitu ya. Akhirnya pada hari ketiga ibunya meninggal. Nah, itu terus bu gurunya memeluknya, maafkan aku nak. Lah, PR kita tanyakan dulu alasannya apa. Jangan langsung, saya tidak akan mengajar karena kamu terlambat. Terus teman-temannya pada apa itu mau lempar kertas ke arah dia. Itu seperti itu. Kita lihat dulu alasannya seperti apa. Oke, kita masuk materi yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Ada dua macam, motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke. Yang pertama, nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita melakukan pekerjaan sebagai guru, mudah-mudahan kita memilih nomor 3. Amin Allahumma. Amin. Untuk menghargai diri sendiri. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tidak enak, saya terlambat, saya itu tidak enak. Tapi lebih kepada diri pribadi kita yang selalu tepat waktu, melakukan pekerjaan juga tepat waktu, melakukan ibadah juga tepat waktu, itu sudah tertanam dalam diri kita. Kemudian motivasi yang kedua tentang mendapatkan imbalan dari orang lain. Apakah kita tingkatannya dari seperti itu? Saya menjadi guru penggerak, apakah nanti saya berharap mendapatkan imbalan atau gaji? Berarti saya milih nomor 2 itu. Berarti ya. Oke. Tapi insya Allah saya untuk menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai diri saya sendiri karena saya masih butuh ilmu dari berbagai macam sumber. Saya masih perlu belajar untuk mengembangkan diri. Saya masih ingin selalu menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang baik dengan menghargai diri sendiri. Saya mohon maaf dengan Bapak Ibu guru semua, mungkin selama ini kurang menghargai diri saya sendiri, sudah terlihat di hadapan Bapak Ibu. Lah, tolong saya itu diingatkan, dikritik, dan saya tidak akan pernah marah, dikritik. Mas, kalau datang jangan jam 7 kurang 5, setengah 7 begitu loh Mas. Gitu. Saya terima kasih sekali. Pernah saya ketika hari Jumat kurang 5 gitu, itu juga sebenarnya
sudah berusaha untuk cepat datang ke sekolah. Ya ternyata apa, lampu merahnya di Pasar Sapi itu kan lama banget. Sehingga walaupun saya cepat ya sampai di sini ya tidak. Apalagi kalau saya dari luar kota ya. Kemarin terakhir saya sampai di sini itu jam 6.58. Nah, berarti kan kurang gesek lagi ya. Oke. Baik. Ada beberapa teori ya yang Diane Gosen yang sudah saya jelaskan tadi. Tingkatan terendah itu adalah tingkatan yang nomor satu ini ya, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kalau apabila saya tidak melakukan itu, maka saya nanti akan dihukum. Ya sudah, saya melakukan itu. Ini juga ketika kita melakukan ibadah, kita yang penting sudah gugur kewajiban kita. Ya sudah, saya ke gereja misalnya. Karena saya sudah ke gereja, ya sudah. Kita sholat, saya sudah sholat, ya sudah. Itu adalah motivasi yang pertama. Tidak untuk diri sendiri, tapi sudah gugur kewajiban. Ngerti nggih Pak Yai Mahmudi? Nah, jadi ketika kita sholat itu hanya rutinitas, ya sudah, kita berarti motivasinya satu. Takut mendapatkan neraka, takut masuk neraka, takut tidak dapat pahala. Nah itu salah. Nah yang benar apa? Kita timbul dalam diri kita kesadaran, oh ya ini adalah kepentingan saya sendiri. Ini kalau saya tidak seperti ini, nanti bagaimana? Saya akan rugi sendiri. Nah, itu. Kemudian motivasi yang manusiawi, ya, motivasi yang mendapatkan imbalan dari orang lain. Bapak Ibu pernah nggak memberikan hadiah uang kepada siswa? Pernah ya? Iya. Bu Sofi pernah ya? Memberikan pujian, memberikan hadiah pernah? Iya. Boleh enggak seperti itu? Oh boleh. Oh iya, amal jariah. Oh buat beli pulsa anaknya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, dalam teori-teori itu kalau memberikan hadiah itu boleh, tapi agak dikurangi. Tidak Pak. Kita munculkan nilai-nilai kebaikan agar anak itu secara sadar bahwa tidak harus diberi uang pun saya akan selalu bersemangat Pak Habibie. Ya. Saya akan selalu mengikuti pelajaran Pak Habibie dengan baik. Apalagi pelajaran agama Islam yang membuat film atau membuat kanva berbasis Islami atau kegiatan yang menantang. Misalnya game Mobile Legends itu tokoh-tokohnya diganti tokoh-tokoh Islam gitu. Nah, itu boleh. Nah, ya, seperti itu. Jadi ada inovasi gitu. Yang terakhir sudah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang mana kita bisa memilih apa yang baik untuk putra-putri kita di sekolah. Ini tidak usah, ini ada kasus ya. Oke. Pertanyaan pematik saya yang pertama tadi ya, itu saya hubungkan dengan materi yang keempat ini ya. Nomor 1 Bu Vero, monggo dibaca Bu ya. Ya, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, baik. Yang kedua Mas Agus ya. Ora ketok, baik. Yang ketiga Bu Sule. Yang kedua Bu Sule. Tidak kelihatan juga? Oh, saya. Iya, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah membuat coretan. Berikutnya Bu Krea. Ya, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang keempat, Bu Ana. Iya, hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Iya. Berarti Bapak Ibu sudah tahu ya, hukuman itu akan membawa dampak yang tidak baik untuk anak. Mungkin saya masih ingat ketika di SMP dulu pernah dicubit oleh guru saya fisika karena memang saya itu mengerjakannya itu hanya benar 1 ya, dari soal 9 itu hanya benar 1. Saya dicubit Bapak. Sampai sekarang saya masih ingat betul Pak Nasafi itu.
Dan Pak Nasafi, saya MTS. Dan itu membuat saya kalau ingat itu saya kayak nggak terima gitu loh. Kok saya kok dicubit gitu loh. Cuma salah 9 kok dicubit gitu loh. Iya, itu. Jadi ya saya enggak paham salah sih. Tidak apa-apa. Saya ingin kembali ke masa lalu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu guru memberikan hukuman, memberikan konsekuensi itu dilihat dulu sebabnya seperti apa. Misalnya kemarin Pak Arif menghukum siswa push up, itu boleh enggak? Ya sebenarnya ya janganlah. Kan tidak ada hubungannya, tidak ikut kegiatan agama kok disuruh push up kan tidak ada hubungannya gitu. Nah, mungkin dia menggantikan menjadi imam boleh atau menggantikan azan itu boleh, konsekuensinya seperti itu. Boleh. Kalau datang terlambat, hukumannya membersihkan WC, boleh enggak? Ya, sebaiknya apa? Dia waktu istirahat tetap di situ ya, melanjutkan yang dia ketinggalan tadi kan. Konsekuensinya kan itu. Tuh, nanti kita praktekkan bersama-sama. Kita mengurangi hukuman yang tidak ada hubungannya dengan perilaku murid ya. Dan di sekolahan kita dan saya sangat melihat itu anak-anak itu berubah gitu. Ketika sudah lihat Pak Edi itu udah takut semua. Pak Edi di sebelah sana, anak-anak udah lari ke sebelah sana. Itu mungkin beberapa konsekuensi yang sudah diterapkan Pak Edi itu mengena pada anak sehingga anak bukan serta-merta takut karena dihukum, enggak, karena konsekuensinya begini konsekuensi. Kalau enggak ketemu ya alhamdulillah. Jadi memang harus ada sosok yang seperti beliau, seperti Pak Edi ini. Tapi beliau Pak Edi ini wah dicintai anak-anaknya, cintai muridnya. Wah, saya itu Pak Edi itu orangnya konsisten, orangnya kalau begini ya begini. Enak gitu ngajarnya, disiplin. Oke. Ya, sekarang yang kelima, masuk materi yang kelima. Restitusi posisi kontrol guru. Ya, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, menurut Jason Gosen. Ya. Nah ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. 1, penghukum. Apakah guru itu suka menghukum? Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian manajer. Kemudian pemantau. Kemudian teman. Nah, Bapak Ibu di mana ini berarti? Oke. Nah, pembuat merasa bersalah. Ayo nak, misalnya, jangan datang terlambat lah, saya tidak enak sama ibu kepala sekolah. Berarti kan anak merasa bersalah itu. Saya merasa bersalah. Kok Pak Guru bilangnya seperti itu? Kok enggak enak sama ibu pimpinan atau bapak pimpinan? Baik, saya akan membagikan beberapa kuesioner ya. Bapak Ibu isi yang hubungannya dengan materi itu ya. Saya ini ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Monggo Bapak Ibu diisi. Ya. Kalau tidak cukup ya alhamdulillah. Berarti enggak usah aja ya. Ya, saya butuh 10 ya. Ya. Monggo Bu. Iya. Ya. Baik. Materi yang ke-6 yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau zaman dahulu sebelum kurikulum merdeka itu namanya peraturan kelas. Sekarang diubah menjadi keyakinan kelas, di mana merupakan
suatu aturan yang disepakati seorang guru kepada muridnya atau sebaliknya. Dan melaksanakan keyakinan kelas itu tidak serta-merta wali kelas. Boleh guru mapel, keyakinan kelas PPKN, keyakinan kelas bahasa Indonesia, itu bisa. Nah, nilai-nilai yang ditonjolkan di keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan kelasnya tidak boleh terlambat atau misalnya dilarang apa, nah itu kita hilangkan. Oke, jadi seperti ini. Kok tidak ada ya? Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu malah bersifat abstrak, tidak bersifat nyata. Jadi contoh misalnya kelas itu harus bersih, kelas itu harus nyaman, itu kan kelihatan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak seperti itu, lebih abstrak dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk dipahami dan diingat. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya sudah melaksanakan aksi nyata pada pembuatan keyakinan kelas, ya. Dalam membangun budaya positif di sekolah, kita membuat keyakinan kelas. Ya, diharapkan dengan keyakinan kelas itu bisa terbentuk tujuan pendidikan, dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas ini. Nah, mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini anak-anak bisa lebih sadar dengan sendirinya tanpa dikejar-kejar peraturan, tanpa guru memarahi, guru mengingatkan, itu anak-anak sudah bisa sendiri. Kaitannya dengan keyakinan kelas, saya menerapkan segitiga restitusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Baharudin Subhanaludin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Skala 3. Kali ini saya akan melakukan ilustrasi kontekstual pada tugas modul suap dan mandiri. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru kepada murid untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah dibuat dan mengakui kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan integritas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan-tahapan segitiga restitusi.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal menjadi sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku yang dilakukan berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan keduanya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus yang pertama. Saat pelaksanaan ulangan harian, Adinda dan Ikera berusaha mencari jawaban dan melihat jawaban teman di sebelahnya. Saya kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tahapan segitiga restitusi. Berikut video yang pertama. Baik, selamat pagi, Adinda dan Ikera. Kalian tahu nggak kenapa ambil ini? Kira-kira kalian juga bisa kalau kita jadi kamu kerja kamu melakukan perintah. Kira-kira kalian melakukan karena tidak sesuai dengan kita ternyata silakan kalian bergerak. Ya, itu adalah salah satu video yang di situ saya menerapkan tentang teori segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditanya dulu alasannya seperti apa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang kurang benar atau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Jadi restitusi itu kemudian menjadi segitiga restitusi ini teorinya yang bisa kita terapkan pada pembelajaran di kelas kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu namanya menstabilkan identitas. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi secara urut tadi saya melaksanakan 3 hal itu ya, sehingga anak itu tidak merasa terpojok, tidak merasa terbebani, tidak merasa malu. Ya, karena kita menggunakan metode yang sangat bijak. Nah,
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena saya belum siap belajar, Pak. Saya tidak punya catatan, sehingga saya melihat jawaban dari internet, Pak. Dan yang terakhir, ditanyakan keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi ada 3 tahapan mengenai segitiga restitusi tadi. Yang terakhir, tugas Bapak Ibu adalah menempelkan segitiga restitusi ini termasuk bagian yang mana setelah melihat video tadi. Jadi Bapak Ibu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanan. Begitu ya Bapak Ibu, paham nggih? Ya, akan saya bagi beberapa pernyataan tentang video yang sudah ada di tayangan tadi. Monggo, dua-dua nggih. Dua-dua, monggo ditaruh di mana? Iya. Sebentar. Pakai jarum Bu. Sebentar ya, jarumnya. Oh, ini. Bisa dibantu dibagi ya. Iya, langsung ditempel sana ya, dua-dua ya. Aduh. Bentar, kurang ternyata ya. Ya, sudah cukup ya. Oke, cukup. Sudah. Baik. Sofi akan menempelkan termasuk yang mana? Ya, pernyataan ini ya. Oh, ini yang kelompok 2. Ya, beda di sini. Iya, di bawah. Oh, di sini ya saya langsung set gitu ya. Oke. Iya, bagus. Sini Bu. Ya. Di ke atas kan. Nah. Ya. Masnya yang sebelah sana ya. Di sini boleh juga ya. Di sini juga boleh ya. Ditempel set gitu loh. Ini 1, 2. Iya. 1 menstabilkan identitas. Baik. Tidak ada. Oke, setelah dibaca, dipahami, kemudian baru ditempel ya. Ya, ini. Ya. Ya, silakan diisi. Sebelah sana. Iya. Disuruhnya sini. Kalau nggak cukup di situ boleh. Awas. Iya. Ya, karena tidak cukup itu Bu, karena kertasnya terlalu besar, boleh menggunakan kertas yang baru. Ya. Silakan di sebelah sini. Kelompok sebelah sini boleh bergeser ke sana ya. Oke, terima kasih. Ya, pakai ini loh Mas, pakai jarum. Ini jarumnya masih. Ya, silakan. Pakai jarum.
Oke, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya. Ternyata Bapak Ibu guru sudah memahami betul tentang teori segitiga restitusi. Ya, baik. Saya hanya akan membahas satu saja beberapa poin-poin penting yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama validasi tindakan yang pertama menstabilkan identitas. Baik. Dari kelompok A ya. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul apa salah nih? Ya. Baik, yang kelompok sini. Saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Betul apa salah? Ya, bagus sekali. Ya. Ya, semuanya betul. 100. Wah. Sudah paham ya. Semoga depannya kita bisa mempraktekkan ada kegiatan pembelajaran kita di. Ya, sebelum saya akhiri ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Namun sebelum saya akhiri, mari kita berefleksi bersama-sama. Refleksi bersama-sama tentang materi hari ini. Satu, mari kita bersama-sama menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ya. Yang mana pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid, kemudian kita sebagai petani yang kita memberikan pupuk itu harus sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya padi dikasih pupuk kandang terus kan mati, maka kita memberikan sesuatu kepada anak itu sesuai dengan porsinya. Kemudian teori-teori tentang kebutuhan dasarnya kita sudah memahami. Kemudian tentang segitiga restitusi kita sudah sama-sama memahami. Baik Bapak Ibu Guru, bila ada sumur silakan boleh kita menambah mandi, bila ada yang umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah.